Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 Juli 2022, saya kedatangan tamu ke desa, yaitu Desa Ampih, Kecamatan Tanah Luas. Tamu dari PT Pema Global Energy, yaitu sebuah perusahaan pengelola migas, khususnya Blok B, di Tanah Luas, Nibung dan sekitarnya. Kemudian ada juga dari salah satu universitas di Aceh Utara, yaitu Universitas Unimal, Universitas Malikul Saleh. Dalam hal ini kedatangan daripada tamu-tamu ini ke desa, yaitu untuk mensurvei potensi desa. Ada beberapa desa yang mereka survei, ya salah satunya Desa Ampih, Kecamatan Tanah Luas. Nah, sebagaimana dalam diskusi beberapa bulan yang lalu, kehadiran daripada Unima, saya telah berikan data kampung, potensi desa. Nah, hari ini Unima bersama perusahaan PT Pema Global Energy bersama manajemennya datang ke Kampung Ampih untuk cek kevalidan data yang pernah saya berikan dulu kepada rekan-rekan Unima ketika beberapa bulan yang lalu datang untuk survei potensi desa di Kampung Ampih. Nah, yang mudah-mudahan harapan daripada saya sebagai kepala desa dengan kehadirannya manajemen PT PGE ke Desa Ampih bersama dengan rekan-rekan daripada Unimal Aceh Utara, harapan saya ke depan Kampung Ampih akan lebih maju, akan lebih perekonomiannya akan lebih terangkat lagi. Begitu juga dengan potensi-potensi yang lain yang bisa kita kembangkan untuk kedepannya. Sebagaimana kita ketahui Kampung Ampih ini 80% masyarakatnya adalah masyarakat pertanian. Jadi harapan saya ke depan masyarakat pertanian yang saat ini adalah mengelola pertanian dengan cara tradisional, yang untuk kedepannya saya berharap ada Bapak angkat, ada yang membantu saya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat pertanian Kampung Ampih ini dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat pertanian yang modern. Itu harapan saya, yang mudah-mudahan ke depan tercapai hendaknya. Nah, bagaimana jalannya diskusi di Kampung Ampih bersama dengan tamu saya dari PT Pema Global Energy dan dari Unimal. Nah, simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Anda mensubscribe berarti Anda telah bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video ini. Yang melakukan FGD di sini juga lokasi FGD-nya, dan alhamdulillah hari ini dapat bergabung bersama kita sebelumnya dari pihak Unimal untuk melakukan pemetaan sosial, dan hari ini alhamdulillah ada teman-teman dari PGE yang berhadir juga. Di sini mungkin saya persilakan dari pihak PGE untuk mungkin berdiskusi lanjut. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, karena Allah berkehendak untuk kita bersilaturahim. Karena dengan kecil ini sebenarnya saya udah lama dengan diskusi, jadi ini dengan Pak Bupati kita ini udah lama lah. Alhamdulillah. Udah ngobrol banyak, jadi berbicara ada hal yang paling menarik adalah berbicara inovasi. Jadi kecil ini adalah salah satu orang yang punya inovasi, bukan hanya sekedar kreatif PGE. Jadi banyak hal pernah kami dengar bagaimana inovasi-inovasi yang ingin digarap dari sisi pertanian dan sebagainya. Karena kalau tadi kasus kita bukan menjelekan, tidak berbicara di dua desa yang tadi, maka terlihat mental block, artinya bertahan di posisi itu.
Jadi tidak ada upaya-upaya ada kamera sulit untuk nyop piung paham bang. juga dengan apa namanya itu teknologi sehingga itu di sampai TV ya mereka terus di-update, nanti kita terus sharing, artinya tidak ada ruang waktu dan tidak ada jarak. Saya pun di Jakarta di Tasikmalaya bisa tiap hari lihat YouTube itu yang saya bisa kirim. Jadi sebenarnya ini menindaklanjuti dari apa yang dilakukan dari kawan-kawan dari Unhal. Gambarannya mesti dijelaskan oleh fisik sehingga menjadi gambaran. Kemarin juga memang ini tidak cukup ya, ngobrol hari ini sebenarnya tidak mungkin lah. Tapi ini lebih ke silaturahim. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena itu kalau Pak Rijal pernah cerita tentang kecil dulu katanya sering ramai ke sana. Ramai Pak ke sana justru menjadikan PGE juga jadi dewasa. Karena kedewasaan kadang-kala apa ya namanya, orang hebat itu lahir bukan dari biasa-biasa, tapi lahir dari situasi yang luar biasa, tantangan. Nah, kami terima kasih sudah banyak diberikan saran, masukan dan kritik, sehingga kami terus berupaya untuk melakukan yang terbaik. Nah, mungkin karena dari itu tadi gambaran kalau data-data sudah alhamdulillah sebenarnya sudah cukup ada. Mungkin ini pengen dengar langsung nih. Kalau saya sih sudah pernah mendengarkan, tapi yang paling utama mungkin ada satu yang saya tadi barusan mendengar. Jarang seorang kecil itu memberikan informasi peta situasi. Kecil tahu berapa dokter di sini, berapa perawat di sini. Saya aja tidak punya data itu jumlahnya. Artinya itulah sebagai basic, sebagai dasar untuk melakukan penguasaan data, dan ini luar biasa. Saya teringat dengan ini, jadi ada cerita bahwa rata-rata katanya ketua kampung kita biasanya membuat kampung itu awalnya berawal dari air. Jadi karena di situ banyak air, maka di situlah ada kampung, dan cenderung kampung yang banyak air jadi kampung yang lebih terkenal. Tetapi hampir saat ini hampir seluruh kepala daerah kadang-kadang tidak tahu berapa sumber air. Nah, kecil tadi bisa pernah bercerita ke saya Pak tentang bagaimana sumber air di sini, termasuk potensi banjir, bagaimana upaya penanganan, termasuk bagaimana pertanian dan upaya berbicara pertanian modern ya. Itu saya kira ini. Jadi tapi mungkin bisa disampaikan lagi ke kami semua berkaitan dengan ya selain latar belakang dari sisi tadi kesehatan, mungkin apakah potensi-potensi lain yang mungkin bisa dijadikan potensi percepatan untuk di sini mungkin bisa. Saya lihat barusan sekilas YouTube-nya ini itu 480. Baru berapa hari? 480 subscriber. 4 bulan. Ini ada Pak Dr. Haikal, Pak. Masih rumah berapa Pak? Minta dia subscribe. Jadi link ini Pak. Begini Pak, Itu. saya motivasi gini, men-subscribe aku bersedekah. Men-subscribe apa itu saya ada bersedekah. Karena itu ini saya buat untuk kepentingan makin tinggi tanah yatim ini. Jika saya udah buat di sini, saya buat jadi 20% hasil hidup ini kita keluar nanti dia berapa PLD, saya akan menyumbangkan untuk bagi miskin tanah yatim. Dan kalau Bapak tahu, Deddy Mulyadi, Pak, Deddy Mulyadi lebih gede dari YouTube daripada dia. Nah, ini kita dengan berbicara ini Pak, itu memanfaatkan Pak. Baik Pak, apa saya buka sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah, yang mana Allah pada sore hari ini telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, sehingga kita bisa berdiskusi panjang lebar baik hal-hal di dalam kampung api maupun hal-hal di sekeliling seputar kita. Insyaallah. Selanjutnya selawat sering dengan salam terpuluh
kita hidangkan kemampuan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dan sahabat kita sekalian yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati, mungkin tak dapat saya sebutkan satu-satu, Bapak Iksan dari Unimal dan seluruh manajemen PGI yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih telah datang ke kampung saya dengan situasi yang seperti ini. Alhamdulillah sekali saya telah bertemu pertama berjumpa di Hotel Jawali dan alhamdulillah hari ini sudah bertemu di sini. Saya seperti saya katakan tadi sudah menjadi kecil 1 tahun 15 hari. 1 tahun 15 hari membangun kampung ini bagaikan menghidupin lagi lokomotif kereta api yang ditinggalkan lama. Saya sanggup, saya bangun, kenapa? Saya kuasai ini. Saya kuasai kampung ini, saya lahir di sini, saya tahu sejarah kampung ini, bahkan saya tahu sejarah kecamatan ini. Saya tahu bagaimana lingkungan Nibung, karena Nibung dia adalah pemekaran dari desa kami, dari kecamatan ini. Jadi saya seperti banyaknya tahu bagaimana situasi di lingkungan ini. Sehingga pertemuan pertama saya dengan Bapak Agus Salim, saya sampaikan ke Pak Agus, Pak Agus, saya siap membantu PGI, siap membantu apapun resikonya saya bilang, demi untuk kebaikan kita bersama. Karena PGI ini saya tahu bahwa perusahaan yang diambil alih oleh lokal, oleh daerah. Saya bilang, bahkan saya yang pertama kali mengapresiasi Bapak Gubernur kita yang telah berani mengambil sikap mengambil alih perusahaan ini setelah sekian puluh tahun. Beliau berani mengambil alih. Dan harapan kita ini tidak sia-sia beliau ambil alih. Bisa bermanfaat untuk semua orang, terutama yang ada di sini dan untuk seluruh orang Aceh. Nah, kampung saya ini Pak, mayoritasnya adalah petani. Bisa sampaikan ke Bapak dulu. Petani yang tidak maju-maju. Jadi harapan saya ke depan, petani tradisional ini kita ubah menjadi petani yang modern. Nah, untuk merubah ini ada hal-hal hukuman dari belakang. Yang pertama, kita ubah dulu dari padi yang bibitnya yang bukan bibit unggul, kita coba supply bibit unggul. Nah, selama ini padi bibit yang ditanam oleh petani di sini tahun ini dia potong, dia simpan bibitnya. Bibit itu terus nggak ada berubah. Kemudian alat pertanian, jadi mereka ini nggak pernah berubah kehidupannya. Karena apa? Alat pertanian nggak ada gitu Pak. Jadi semua mereka upahkan. Mulai dari traktor pertama sampai siap tanam itu upahkan. Kemudian pupuknya yang utang. Jangan banyak utang, jangan akan pupuk Pak. Ikan aja yang sekilo hanya 30.000, karena kita bayar gajian jadi 50. Jadi begitu panen semua habis itu utang. Jadi bagaimana ke depan petani ini bisa berubah dulu dari segi jangan lagi hutang mereka. Bagaimana kita berikan dia bibit yang baik, kita bantu pupuk, kalau memang bisa bantu alat pertanian, kita berikan alat pertanian, kita buat kelompok. Ini nggak ada lebar sawah kita di sini Pak, hanya puluhan hektar. Tapi karena semua alat pertanian itu alat dari luar tersewa, untuk bekerja di sini dibayar dengan harga yang mahal. Nah, inilah yang membuat petani ini terpuruk. Nah, selain daripada petani, ada 10% yang campur-campur, ada yang dokter, ada yang bawa energi, ada yang pedagang,
campur 10%. Sementara yang 10% lagi ada yang bekerja luar daerah, kemudian pulang seminggu sekali, nanti pulang 2 minggu sekali. Nah, yang 80% ini kan inilah gimana caranya ke depan untuk meningkatkan kehidupan petani ini dengan kita bantu bibit yang baik, pupuk yang baik, cara pengolahan tanah yang benar. Nah, saya baru-baru ini dibawa ke Bogor untuk ditek pembuatan pupuk organik. Makanya saya buat itu di situ, bengkel di situ, sekaligus saya mau uji coba buat pelatihan pembuatan pupuk organik dengan ilmu yang saya dapatkan di Bogor beberapa minggu yang lalu. Ini juga saya persiapkan bahan-bahannya, apa yang mau diolah. Nanti saya undang juga orang dari pertanian. Yang mudah-mudahan dengan berhasilnya nanti kita olah pupuk itu mengurangi lagi beban dari para petani ini. Jadi inilah sekarang yang saya kejar. Kemudian anak-anak ini juga banyak yang nganggur, Pak. Jadi macam saya bilang tadi, ada yang mampu dana bulan ini saya mampu beli bebek untuk 500 ekor, coba kelola 500 ekor. Dan mereka ini nganggur lagi, Pak. Jadi ada kesibukan, karena ada kesibukan, nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau nggak punya kesibukan, jadi pikiran yang aneh-aneh. Jumpa orang yang satu-satu, udah satu lagi nanti. Udah ajak jual sapu, udah pergi tangkap, udah. Jadi ini kita buat aktivitas kita ini. Jadi anak-anak muda ini saya buat bengkel di situ. Apa yang bisa kamu buat? Bisa kamu buat pintu, Allah buat pintu. Bisa kamu buat pagar orang, saya cari bikin pagar. Jadi biar ada kesibukan di situ. Selain daripada menghasilkan juga melatih diri mereka untuk menjadi tenaga skill di situ. Jadi seperti itu, Pak. Selama 1 tahun 15 hari memang saya nggak bisa istirahat, Pak. 1 tahun 15 hari saya nggak istirahat. Terus kenapa? 10 tahun berpecah-pecah nih masyarakat, berpecah-pecah. Jadi untuk menyatukan masyarakat ini juga berat sekali. Tapi alhamdulillah Maulid pertama kali saya. Jadi pada saat Maulid, DDE juga bantu Maulid. Saya beli pisang, ini setengah ini nasanya saya beli pisang. Maulid. Ada video juga ada saya kirim video lagi. Menyatu dengan Maulid, Rasulullah itu menyatulah Maulid. Belum pernah saya lihat masyarakat kampung Nasampi menyatu seperti itu. Dengan adanya Maulid di tahun pertama saya jadi kepala desa, 3 dusun menyatu dengan jumlah yang buat acara kembali 78 kepala keluarga dengan undangan 3 desa. Jadi Maulid paling akbar di tahun ini belakangan ini dia buat saya buat. Jadi alhamdulillah banyak perubahannya. Kemudian hubungan saya dengan PGE, dengan Pak Agus ini rutin. Saya komunikasi. Apapun yang berkembang di luar, saya terus berkomunikasi. Gimana baik Pak Agus, begini saya cerita semua beliau. Saya kasih masukan. Termasuk tadi juga di Pertemuan Ibu, mereka sampaikan bahwa helikopternya akan beroperasi kembali. Jadi mereka sosialisasi lah pada kami bahwa ada operasional atau mereka nanti di PHI. Jadi sudah sampaikan, dulunya kita diambil 3 orang di kampung untuk menjaga di saat yang dilepas landas, yang dimuat apa, jadi menjaga 3 orang. Karena ini pagar ini kan semua dalam kampung ini, Pak. Ini pagar semua bolong ya, Pak. Bolong semua, Pak. Hutan semua. Hutan semua di samping ini. Saya udah bilang ke tersebut, Pak, kalau bisa kita bersihkan. Kemudian saluran ini kita bersihkan, penggunaannya udah naik. Macam-macam teken, karamel teken, bahasa posit bahasa teken. Nah, menyangkut kenapa saya beli lahan di tempat yang banjir untuk bisa jadikan tempat kecil. Rencananya ini kan mau dibersihkan. Paret ini mau dibersihkan, tanggulnya kita naikkan. Jadi tanah yang sekarang ini sumbat, ini
bisa kita lempar ke tempat tanah yang saya beli itu. Jadi nggak perlu kita beli tanah, cukup kurang lebih. Jadi di situ bisa menjadikan kantor kecil, posyandu satu, kemudian PAUD satu PAUD. Jadi cukup tiga bangunan itu. Jadi begitu Pak, sekilas tentang desa saya. Mungkin sudah banyak saya sampaikan data. Nah, kedepannya harapan daripada saya dengan kehadiran bapak-bapak ini akan lebih baik lagi. Saya berarti membangun kampung Ampel ini udah nggak sendiri lagi Pak. Jadi ada bapak-bapak yang bisa bantu kami. Ya semampu yang bisa dibantu oleh kita. Itu harapan. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita tambah lagi nanti. Baik, terima kasih Pak Kiki atas informasi tambahan selain daripada pertanyaan sebelumnya dari SDG dan P masyarakat. Mantap. Ini masuk channel ini. Siap, Pak Bakri. Ya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Jangan bosan-bosan kemari ya Bu ya. Oke. Yuk. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.